Ibadah anak kelas besar tanggal 10 Mei 2020. Iman dalam perkataan dan perbuatanku. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah, sampai jumpa kembali ya. Kakak tidak sendiri, kakak ditemani oleh Joshua ya. Eh, di kelas besar ini ya, ini adalah minggu kedua di bulan Mei. Temanya adalah iman dalam perbuatan dan perkataan. Iman dalam perbuatan dan perkataan. Dan passwordnya adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayo tunjukkanlah imanmu dari perbuatan-perbuatanmu. Ya, mari kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, berkati ibadah kami, berkati setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku lihat jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku adalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku Tuhan, dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangan darimu. Aku
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau akan dengar firman-Mu. Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Tetap luar biasa ya adik-adik ya. Nah, bulan ini kita belajar tentang yang namanya iman. Nah, adik-adik, tema kita bulan ini adalah iman di dalam perbuatan dan dalam perkataan. Nah, adik-adik, apa itu iman? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa artinya iman. Iman bukan saja bicara tentang perkataan, tapi iman harus disertai dengan perbuatan. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya, kakak-kakak mau tanya, apakah adik-adik punya iman kepada Tuhan? Atau apakah kakak juga punya iman kepada Tuhan? Bagaimanakah kita bisa mengetahui bahwa seseorang beriman atau tidak beriman kepada Tuhan? Nah, kita akan belajar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada sebuah cerita yang mengisahkan tentang seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak. Nah, kita sebut dengan sulung dan bungsu. Nah, suatu hari papanya ngomong sama anaknya yang sulung. Dia berkata, "Anakku, pergilah dan kerjakanlah. Pergilah dan kerja ke kebun anggur." Tetapi anak sulung ini menjawab kepada bapaknya, "Baiklah bapak, aku akan pergi mengerjakannya." Nah, adik-adik, tapi tahukah engkau apa yang dilakukan anak sulung ini? Dia sudah berjanji kepada bapaknya bahwa dia akan pergi dan mengerjakan kebun anggur. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukannya. Dia bermalas-malasan, dia tidak mengerjakan apa yang menjadi kehendak bapaknya. Nah, lalu bapaknya ini ngomong lagi sama anaknya yang si bungsu. Dia berkata kepada bungsu, "Anakku, pergilah dan kerjakanlah kebun anggur kita." Anak ini menjawab, "Gak mau, Pak." "Kenapa gak mau ya adik-adik ya?" Wah, dia bermalas-malasan, dia tidak mau mengerjakan apa yang bapaknya suruh. Tapi ketika dia merenung-renung, dia mulai menyesali, dia mulai menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar. Ketika bapaknya menyuruh dia, memerintahkan kepada dia untuk mengerjakan kebun anggur dan dia tidak melakukannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Akhirnya dia bangun, dia mengambil segala perkakas yang diperlukan, dia pergi berjalan ke kebun anggur dan dia mengerjakan kebun anggur itu. Nah, menurut adik-adik semua, siapakah anak yang taat kepada bapaknya? Anak yang sulungkah? Atau anak yang bungsu? Ketika
seseorang beriman kepada Tuhan, adik-adik, dia bukan saja, oh aku beriman kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Tapi kalau orang itu mengatakan bahwa dia beriman, dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya, dia tidak bisa disebut sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi dia bukan saja percaya, tapi dia juga melakukan dan mengerjakan apa yang Bapak mau buat dia kerjakan. Nah, adik-adik, orang yang beriman pasti memiliki perbuatan-perbuatan iman yang menyertai imannya kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, kakak akan membacakannya buat adik-adik. 1 Yohanes 2 ayat ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, adik-adik, ayat ini menceritakan bahwa setiap kita yang ada di dalam Tuhan, kita wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus. Jadi iman bicara bukan tentang perkataan, tapi tentang perbuatan hidup kita. Nah, dapatkah adik-adik memberikan contoh bagaimana hidup kita beriman kepada Tuhan? Dapatkah adik-adik menyebutkannya? Ya, dengan ibadah misalnya. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, itu membuktikan bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Apalagi contohnya? Kita mengasihi sesama kita mengasihi teman-teman kita peduli dengan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Itu juga sebagai bukti kita mempraktekkan firman. Itu sebagai bukti kita mengaplikasikan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Nah, apalagi contohnya adik-adik? Kita taat pada otoritas, kita taat pada papa mama, kita taat pada guru, kita taat dengan pembina, kita taat dengan orang-orang yang ada di otoritas kita. Karena itulah yang firman Tuhan mau. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kita melakukan firman apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Itulah yang namanya kita beriman kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar dari kisah Alkitab. Keteladanan dalam hal iman, bukan saja dalam iman perkataan, tetapi iman di dalam perbuatan. Nah, adik-adik, di Alkitab ada sebuah kisah yang luar biasa menarik, yaitu ada seorang wanita yang sakit. Adik-adik, wanita ini sakitnya sudah lama adik-adik, 12 tahun. Bayangkan adik-adik, dia menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana, ke tempat orang yang bilang pintar, bagus. Dia sudah kemana-mana, dia sudah menghabiskan banyak uang supaya dia boleh memperoleh sebuah kesembuhan. Tetapi selama 12 tahun ini adik-adik, dia bukan saja memperoleh kesembuhan, tapi tahukah engkau sakitnya semakin parah. Suatu hari dia banyak mendengar cerita, orang banyak ngomong tentang Yesus. Dia mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, adik-adik, dia mendengar melalui telinganya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berkata, aku harus ketemu Tuhan Yesus. Nah, ini adalah sebuah tindakan iman. Dia mulai mencari di mana ada Yesus. Dan ketika sampai pada sebuah tempat, dia melihat Yesus ada. Di tengah kerumunan orang banyak, dia berusaha untuk bertemu Yesus. Gak gampang adik-adik. Kenapa? Karena Yesus dikelilingi oleh banyak orang. Tetapi dia terus berjuang untuk menemukan Yesus, untuk menjumpai Yesus. Wanita ini membuktikan imannya bukan saja sampai kepada perkataan, tetapi juga melalui perbuatan. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Tapi dia juga melakukan sebuah tindakan. Dia berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Nah, kita mau belajar ya adik-adik ya. Kita mau beriman kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan bukan saja sebatas perkataan atau omongan kita doang. Tapi kita mau belajar hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita mau belajar membuktikan iman kita kepada Tuhan melalui tindakan kita. Ya. Nah, ayat hafalan kita minggu ini,
Kita ambil dari firman Tuhan Yakobus 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kakak ulangin ya. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kakak akan doa berkat buat adik-adik semua. Ayo kita semua angkat tangan. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa buat setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Engkau dengar, engkau adalah anak-anak yang luar biasa. Tuhan akan memberkati engkau. Hiduplah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan